bagaimana caranya? Nanti dulu teman-teman ya. Pertanyaan pertama sudah dan saya dapat respon yang positif dari teman-teman. Jadi ada 102 nih peserta ya teman-teman. Saya berharap terus bertambah teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah saya mau tanya lagi. Mungkin nggak semua orang suka dengan kita? Nah, itu dan saya kalau kaitannya dengan attraction sering menunjukkan ya, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering mengganggu kita, mengganggu saya secara pribadi. Ya. Kalau tiba-tiba saya bisa menunjukkan sesuatu, tapi kalau ada orang yang nggak suka, kadang-kadang suka nggak nyaman juga. Ya, contoh ya, beberapa hal kita contoh misalkan mau promosi, kita bisa menunjukin sih promosinya, tapi banyak orang yang nggak suka, itu juga salah juga teman-teman. Ya. Kalau kita mau sesuatu, contoh yang mewujudkan impian kita, tetapi banyak yang dikorbankan, orang-orang terdekat kita dikorbankan, teman-teman, itu enggak saya enggak nyaman lah ya. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggelitik teman-teman dan untuk saya pribadi. Berikan jawaban sehingga saya tahu teman-teman kemana arahnya. Teman-teman, ya, ada pertanyaan mungkin atau tidak, sekali lagi mungkin atau tidak. Ya. Mungkin nggak kalau semua orang ya, di dunia ini suka dengan kita? Ya, semua orang di dunia ini suka dengan kita. Tolong berikan jawabannya teman-teman. Mungkin nggak kalau semua orang suka dengan kita? Ya. Dan teman-teman bisa memberikan jawabannya di kolom chat teman-teman. Ya. Untuk yang aktif ada hadiah loh dari saya teman-teman ya, tenang. Ada hadiah, banyak sekali hadiah. Ya. Mungkin nggak kalau semua orang suka dengan kita? Tidak mungkin. Thank you Budi. Ada lagi jawaban-jawaban lainnya? Bisa jadi loh teman-teman, ada yang sangat disukai oleh orang lain sehingga merasa bahwa dirinya disukai oleh semua orang. Nggak mungkin, impossible, tidak mungkin. Terima kasih ya. Luar biasa di jawaban, impossible, betul. Oke, ada aja tapi semua orang Pak gitu ya, semua orang ya. Impossible, nggak mungkin, tidak mungkin. Walaupun sudah baik dan berusaha, enggak juga. Betul. Sepakat ya teman-teman ya, nggak mungkin kita bisa menyukai semua orang. Teman-teman boleh ya saya bercerita tapi dari sudut pandang agama saya ya. Ini muslim ya, teman-teman tinggal korelasikan dengan apa yang kamu yakin. Bahkan seorang nabi pun berbuat sedemikian rupa untuk umatnya. Pertanyaan saya, apakah semua nabi menyukai nabi? Enggak teman-teman, teman-teman ya. Enggak semua orang teman menyukai apa ya, jadi kita mesti berbuat baik. Nah teman-teman, cuma gini teman-teman, menariknya adalah kalau bicara tentang attraction, kan kita nggak berbicara tentang bagaimana kita disukai atau tidak, tapi bicara tentang attraction, bagaimana kita meskipun nggak disukai teman-teman, tapi kita diinginkan. Nah ini jawaban menarik nih teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak disukain pun is okay ya. Cuma teman-teman ya, bisa nggak kita ya, kalau orang nggak suka sama kita, meskipun orang itu nggak suka sama kita, tapi orang itu bersepakat sama kita, dan bahkan bukan hanya bersepakat ya, orang itu nggak suka sama kita tetapi orang itu menginginkan kita. Menurut teman-teman itu mungkin nggak kalau yang gitu teman-teman? Jadi ada orang yang nggak suka sama kita tapi orang menginginkan kita, mungkin nggak kalau yang gitu? Nah ini luar biasa nih, kalau udah sepakat kayak gini enak nih. Orang nggak suka sama kita tetapi orang mau produk kita, orang nggak suka sama kita tapi orang mau jasa kita, orang nggak suka sama kita tapi membutuhkan kita, orang nggak suka sama kita teman-teman tapi perlu kita. Kalau itu mungkin ini saya bacain lagi nih jawaban luar biasa ya. Bu Tati mungkin, Pak Dev apa kabar? Nggak bisa, mungkin karena perlunya. ya. Thank you Bu Frida, mungkin teman. Nah hampir sebagian besar kalau di pertanyaan yang ketiga ini teman-teman, kalau meskipun kita nggak disukain, bisa nggak orang mengingat kita? Jawabannya bisa. Dan beberapa kali saya juga seperti itu. Ini disclaimer ya, disclaimer. Bicara tentang law of attraction, nggak semua impian yang saya inginkan itu terwujud. Jujur-jujuran aja. Ya. Oh ya, siapa nih? Ada suara. Saya kaget loh kalau ada suara ya. Tiba-tiba saya ini ada suara nggak tahu. Oke, nanti mungkin suaranya di unmute dulu ya. Kita berkomunikasi nanti via chat. Nanti ada teks sesi tanya jawab boleh ya. Disclaimer. Segimanapun saya belajar tentang hipnosis, NLP dan lain-lain, teman-teman, ada nggak hal-hal yang nggak terwujud dalam hidup saya? Segimanapun saya belajar tentang law of attraction, ada nggak? Ya, nggak terwujud, ada. Tetapi teman-teman, nggak terwujud pun itu sebenarnya ada hukum. Karena apa itu juga ada. Ya. Banyak promosi jadi orang ingat sama kita. Oh benar. Cuma gini teman-teman, gini nih. Kalau teman-teman mau masuk ke sesi selanjutnya, ya, menurut teman-teman, ya, masalah nggak sih teman-teman? Atau melanggar etika nggak sih? Atau tidak sesuai dengan prinsip nggak sih? Kalau ternyata kita bisa membuat orang lain mau sama kita,
menginginkan kita meskipun dia nggak suka. Nah, kalau tadi kan mungkin, jawaban teman-teman mungkin. Cuma menurut teman-teman melanggar etika nggak sih? Ada masalah nggak sih kalau kita nggak apa-apa dia nggak suka tetapi dia tetap menginginkan kita? Ada masalah nggak sih teman-teman? Atau melanggar etika nggak? Atau melanggar prinsip nggak? Coba tanya dulu teman-teman. Menurut teman-teman, ya, meskipun orang itu sah-sah aja, tidak ada masalah, tidak melanggar. Terima kasih Pak Isron, apa kabar? Ini banyak teman saya nih ya, Bobi kan tidak masalah, tidak melanggar. Ya, oke, thank you. Ini menarik nih, artinya nggak apa-apa dong. Kalau saya membuat sebuah sebuah sesi ini menjadi sebuah sesi yang menjadi sepakat bersama-sama. It's okay. Kita nggak bisa membuat orang suka sama kita, nggak apa-apa. Tapi kita masih bisa membuat semua orang perlu sama kita. Nah ini good kesepakatan. It's okay kalau semua orang nggak suka sama kita. It's okay. Tapi teman-teman, ya, nggak masalah dong kalau kita membuat orang yang nggak suka sama kita, siapapun yang nggak suka sama kita, ya, membutuhkan kita. Karena ini ada maknanya, teman-teman. Ya, ada makna kelahiran kita di dunia. Yaitu kita harus berbuat baik kepada sesama, orang yang membuat kita jauh lebih baik ya, untuk orang lain, membuat orang lain terbantu dengan apapun yang ada di kita, bahkan pekerjaan kita. Buat beberapa teman-teman yang terbiasa mungkin bergerak di bidang penjualan, ya, marketing, menawarkan sesuatu, teman-teman pikirkan, ada nggak yang nggak suka sama Anda? Pasti ada. Tapi teman-teman, ya, kalau Anda memikirkan orang suka atau tidak suka, tidak jadi jauh lebih penting. Karena prinsipnya adalah teman-teman, meskipun dia nggak suka, dia harus butuh sama kita. Dia harus mau sama produk kita. Dia harus merasa terbantu dengan apa yang kita tawarkan. Dia harus merasa tertolong dengan produk yang kita sampaikan kepada dia. Nah, teman-teman, ya, kalau sudah seperti ini, teman-teman nggak akan pernah pilih-pilih. Ya. Siapapun yang teman-teman ketemuin, hasilnya adalah teman-teman berpikir bahwa mereka membutuhkan kita. Jadi kalau dia tidak membutuhkan produk kita, dia tidak menerima penawaran kita, dia tidak bersepakat dengan kita, bukan kita yang rugi, teman-teman. Mereka lah yang rugi karena mereka yang membutuhkan kita. Ini dia prinsipnya, teman-teman. Ya, kalau misalkan saja Anda sudah pilih-pilih, ini orang suka sama gue nggak ya? Gue harus tawarin nggak? Teman-teman, produk Anda nggak laku nanti. Dan itu vibrasinya nanti terasa, teman-teman. Diri Anda nggak positif, orang lain pasti nggak akan positif. Diri Anda nggak suka, orang lain juga nggak suka, teman-teman. Jadi prinsip pertama dalam hukum disukai dan diminati oleh orang lain adalah, teman-teman, hukum pertamanya adalah Anda harus tahu bahwa Anda dibutuhkan oleh semua orang. Jadi ketika Anda dibutuhkan oleh semua orang, Anda sudah tahu produk Anda pun juga pasti dibutuhkan oleh semua orang. Ya. Apapun yang Anda tawarkan ya, juga dibutuhkan oleh semua orang. Dan ini akan menjadi sangat-sangat luar biasa. Teman-teman, ini ada chat ya. Kalau suara terputus-putus, teman-teman, bisa jadi ada dua ya. Di saya ya, sama di teman-teman. Jadi saya mau cek dulu nih ya sebelum saya masuk ke sesi berikutnya. Kalau teman-teman yang lain ya terputus-putus nggak? Nah, Pak Asmi berarti saya nggak ada masalah nih Bu, gitu ya. Karena di Pak Asmi saya lancar jelas. Kemungkinan besar terputus-putus kaitannya dengan koneksi ya Bu. Ya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa dicek lagi koneksinya ya. Jadi kalau saya putus-putus ya, teman-teman nanti harus sepakat dulu ya. Sebagian besar terputus-putus baru saya akan mungkin ubah untuk koneksi nanti. Tapi kalau teman-teman yang terputus ya, cek koneksinya ya. Mudah-mudahan teman-teman ya, tidak terhalang. Oke, teman-teman ya, lanjut lagi. Sudah panas ya. Mungkin nggak semua orang suka dengan ini. Nggak mungkin kalau semua orang suka sama ini. Nah, teman-teman ya, kalau kita sudah membantu orang lain, kita sudah berbuat baik sama orang lain dan orang lain membutuhkan kita, teman-teman, boleh nggak kita berharap sesuatu? Jelas boleh, teman-teman. Jadi gini, saya sempat ngomong bahwa sama satu teman ya, bahwa ada teman saya yang ngomong begini, capek jadi orang baik. Jadi orang baik itu disakitin terus, jadi orang baik itu dikecewain terus. Ya. Udah bisa, ngapain juga saya berbuat baik sama orang? Udahlah, yang penting saya nggak cari masalah, udahlah. Ya. Ngapain saya terus berbuat baik, orangnya nggak berbuat baik lagi sama kita. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini hukum yang harus kita sama-sama sepakati di dalam kuliah, teman-teman. Ya. Kalau misalkan saja kita sudah berbuat baik sama orang lain, kita sudah berkata-kata baik, bertingkahlah baik, bahkan bukan hanya yang terlihat, tapi berpikir baik tentang orang tersebut dan berprasangka baik ya, tentang orang tersebut, teman-teman. Hasilnya
hasilnya adalah bukan rasa capek sebenarnya. Hasilnya adalah sebuah rasa tenang di Anda dan hasilnya energi Anda itu akan membangkit. Jadi, teman-teman, ketika Anda bilang Anda capek untuk berbuat baik, satu hal yang saya ingin sampaikan, ketika Anda bilang kayak begitu, maka vibrasinya itu akan manjat. Ketika Anda bilang, udah, saya capek berbuat baik untuk orang lain. Hati-hati. Ada di satu momen Anda akan mendapatkan bahwa semua orang yang tidak akan berbuat baik kepada Anda. Kenapa, teman-teman? Karena vibrasinya nggak nyampe, teman-teman. Kalau Anda nggak berbuat baik sama orang lain, mana mungkin orang lain mau berbuat baik sama Anda? Oke, contoh lagi ya. Kalau misalkan saja kita sudah berbuat baik sama yang A, sama Bapak, dan Bapak A tidak berbuat baik sama kita. Nah, teman-teman, gak apa-apa, teman-teman. Mungkin vibrasinya bukan sama A, ya. Tetapi yang B, C, D, E, F, G, ketika kita masih tetap berbuat baik sama A, meskipun A tidak berbuat baik sama kita, teman-teman, kita masih bisa mendapatkan dari yang B, C, D, E, F, dan banyak sekali, teman-teman, di dunia ini. Ini yang disebut dengan hukum tarik-menarik di dunia ini terjadi, teman-teman, berpikir baik, berprasangka baik, berucap baik, bertingkah laku baik itu, teman-teman, ya, tidak harus kita terima imbal baliknya dari orang yang kita berbuat baikkan, nggak perlu, teman-teman. Hingga suatu ketika Anda ketemu momen kok, teman-teman, ketika Anda ngebantu, misalkan saja, teman-teman, misalkan saja ya, ada pengemis di jalan, Anda kasih duit 2.000 ke pengemis tersebut. Anda kan nggak bisa menerima atau bisa menerima imbalan dari pengemis itu, nggak mungkin juga, teman-teman. Tapi teman-teman, ada satu momen Anda kasih duit 2.000, tiba-tiba datang 20.000 ke Anda. Pernah nggak kayak gitu? Saya sih sering. Jangankan ke pengemis yang 2.000, teman-teman, Anda mau ngasih yang ekstrim deh, ya. Yang ekstrim, Anda tetangga Anda kesusahan, apalagi sekarang masa pandemi, ya, dan masa sulit nih, teman-teman. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ya. Saya sempat ngeliat ya di beberapa di daerah saya. Tiba-tiba saja orang yang sudah bekerja sedang tidak bekerja lagi, sekarang dia berusaha keras. Ya. Jadi apa? Jual telur, teman-teman. Ya. Di rumahnya dia pasang, teman-teman, dia nggak punya warung, tetapi dia kasih meja, jual telur, jual minyak goreng dan lain-lain. Saya berkata, bahkan saya juga bersepakat sama pasangan saya, sama istri saya, sama anak saya juga. Kalau beli telur yang kemana-mana aja warung dulu, beli telur ke dia nih yang giliran kesusahan pekerjaan. Ketika kita berbuat baik dari situ kan nggak bisa dibantu juga sama dia, ya. Dia nggak bisa ngasih juga ke kita, ya, kecuali telurnya. Tetapi dapat betul dari yang lain-lain. Tiba-tiba ketika hebat, ya, tiba-tiba ya, ketika saya mungkin presentasi saya lancar, tiba-tiba rezeki saya bertambah gitu. Nah, teman, kalau Anda berbuat baik, apa yang Anda inginkan? Yang Anda inginkan adalah Anda berharap timbal balik bukan dari ya, kalau Anda berbuat baik sama Anda, jangan berharap timbal balik dari working in tanning salon as a second job, working as a dental assistant full time. Barbara was always the popular one, the go-getter, the smart one of the family. The only thing that Barbara was missing was a boyfriend. Until one day, when a handsome dental student named Anda tahu, teman-teman, bahwa orang-orang di sekitar Anda akan membantu dan Anda tetap bertemu Tuhan akan membantu. Kalau Anda bersepakat, ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa. Saya punya sebuah gini. วันแม่ปีนี้ผมอยากซื้อรองเท้าให้เขาสักคู่หนึ่งซื้อของอร่อยไปให้เขากินแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาใส่รองเท้าเบอร์อะไรชอบกินอะไร อยู่ไหนเนี่ย แม่หาอะไร บัตรบ้านเสร็จแล้ว ลืมมั้ยเนี่ยลืมชัวร์อยู่ในรถเปล่า ไม่รู้ เอางี้แม่เดี๋ยวแม่นั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาในรถให้ โอ้มี 930ไหมจ๊ะ มี980ครับ เอาไหมครับ โอ้ยไม่เอาว่ะฉันตามของฉันมาทุกงวด เจ้านี้อะมีไหม930 นี่ไงแม่ตกอยู่ในรถเลยเอ้าซื้ออีกแล้ว เออนะ ผมตรวจมีบังคับ ช่วงนี้ความดันโลหิตของแม่คุณระสูงมาก มากับลูก มี ชา โรค ย เกา ค่ะ สูงด้วย เขาก็ไม่มีเวลางานเขายุ่งเขาเป็นสถาปนิกค่ะ ไปออกแบบสร้างบ้านสร้างตึกอะไรเยอะแยะ คุณครับ ครับ คุณจำได้ไหม จำ
ำได้ไหมลูก คุณจำได้เปล่า จำได้ไหมงั้นเอาใหม่ F E B R U A R Y ใช่เฟบรุอารีกุมภาพันธ์และลงพักแขนมือแตะไหล่จูงมือตรงไปรอบตัววันนี้ F E R U A มันมีตาสีเหลืองด้วย ตัวมันเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับ เขามันยาวมากเลย หน้ากลมๆแล้วก็มีจอยสองแฉกสีเขียวมีผ้าคลุมสีแดง Yes! Yes! แม่ไปแล้วดีครับพ่อไปแล้วนะ คิดหรือยังจะต่ออะไร ผมก็จะเรียนสถาปัตย์ที่กรุงเทพเนี่ย สถาปัตย์จบมาจะทำอะไร มันก็ทำได้หลายอย่าง เป็นสถาปนิกหน้าก็แบบรวยๆก็มีกันเต็มไปหมดเลย จะทำอะไรเก่งรับราชการอย่างพ่อดีกว่า ก็ผมไม่ชอบแบบนั้นน่ะ ผมชอบวาดรูป ผมชอบออกแบบ แม่จำไม่ได้เหรอ ของโปรดแก กลับมาแล้วครับ คุณครับ ครับ คุณจำได้ไหม ครับ เดี๋ยวหมอจะทวนให้อีกครั้งนะครับ คุณต้องให้แม่คุณหมั่นทานยาอย่างต่อเนื่อง 2 เม็ดเนี่ยกินก่อนอาหารเช้า ต้องกินก่อนครึ่งชั่วโมงและอีก 2 เม็ดหลังเนี่ยทานหลังอาหาร Oke teman-teman. Nah teman-teman, saya kasih gambaran ya buat tadi teman-teman yang mungkin videonya ada sedikit
sesuatu ibu, saya mau kasih ibu sesuatu. Ibunya ini akhir-akhir ini jadi ibu yang pelupa teman-teman ya. Dan ibu ini agak sedikit unik teman-teman karena dia sering ingat angka 930 ya. Jadi di awal si ibu beli lotre untuk nomor 930, si anak gak pernah tahu angka 930 apa, sehingga suatu ketika si ibu sakit teman-teman, si anak tiba-tiba terngiang-ngiang tentang kejadian-kejadian di seluruh hidupnya. Dan ternyata teman-teman ibu itu sering ingat ya, kitanya yang sering lupa teman-teman ya. Dulu ibu sering ingat teman-teman ya, gimana sih mengeja Februari dengan bahasa Inggris ya. Ibu sering ingat ya ketika kita menggambar sesuatu, jadi si anak itu menggambar kayak tokoh ini ya, tokoh jagoan ya, nggak tahu tokoh jagoan apa, tiba-tiba ibunya memberikan mainan teman-teman ya, ngomong warungnya tokoh ini tiba-tiba ada ya. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan teman-teman tentang ingat ya. Jadi akhir cerita adalah si anak pengen teman-teman ya, terus mengingat kebaikan-kebaikan ibu sehingga si anak bisa terus ya, berjuang ibu. Jadi gini teman, saya ada pertanyaan untuk teman-teman. Kalau kita bicara tentang orang tua, apa yang kita ingat dari orang tua? Apakah kita punya memori baik dari orang tua kita atau ada memori-memori yang tidak baik? Saya punya teman yang sampai saat ini membenci orang tua, dan itu adalah true story. Sangat-sangat tidak suka dengan orang tua. Jadi ada di satu momen orang tuanya berbuat jahat ya, dalam tanda kutip ya, versinya teman saya ini berbuat jahat atau berbuat hal yang tidak menyenangkan. Dan teman-teman ya, dari efek yang dia tidak suka dari orang tuanya, hingga suatu ketika tiba-tiba saja dia bercerita bahwa, San, ya, kenapa sih San, gua kayaknya selalu mentok di karir gua selalu nggak bisa mendapatkan apapun. Nah, ada di satu karir ya, pasti memori yang baik. Terima kasih. Ini saya yakin ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya sudut pandang yang berbeda, setiap orang itu punya hal baik, punya hal yang buruk. Bahkan memori si teman saya tentang orang tua yang buruk adalah, saya mau sampaikan ke teman-teman ya, adalah memori tentang satu kejadian yang dia ingat sedemikian rupa dan membuat tidak nyaman, dan itu menghancurkan memori dia sepanjang hidup. Saya bilang, ya saya tanya sama teman saya, itu kejadian waktu kapan sih? Itu kejadian ketika gua sekitar 3 SD dia bilang. Jadi pernah di marah-marahin dan kejadian yang sangat enak. Terus saya bilang, lu ingat gak ada kejadian-kejadian yang baik dari lu lahir sampai dengan sebelum kejadian itu? Dia bilang, terus gue tanya ya, dari kejadian 3 SD sampai kejadian yang lu sekarang, ada nggak ya hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tua? Ya ada sih, tapi kejadian itu nggak pernah gue lupa gitu. Ini sangat-sangat menarik ya teman ya. Gambaran di kepala ini adalah gambaran yang pada akhirnya justru saya bilang membuat dia tidak mau jauh lebih baik lagi. Dan saya yakinin dia, ya, bro, kalau lu ya, inner child itu ya, inner child-nya, hal yang di belakang itu menarik kita. Kadang-kadang suka munculnya, ada loh teman yang munculnya mendadak, ada teman-teman yang inner child-nya kita ya. Ada yang justru malah nggak mendadak, tetapi sepanjang waktu itu menghantui kita, ada juga loh. Inner child itu satu hal yang harus kita coba untuk damaikan terlebih dahulu. Ibarat katanya gini, kita punya satu tujuan di depan. Ketika kita punya satu tujuan di depan, hal di belakang ini membuat bebannya atau membuat langkah kita menjadi jauh lebih baik, berat ya, membuat langkah kita menjadi jauh lebih mungkin kita nggak nyaman. Dan kita kadang logika kita lah, kadang-kadang ketika saya ngomong, lu udah maafin belum orang tua? Gue sudah maafin. Oke, ini cukup menarik ya. Gue udah maafin lo ya. Dengan cara apa gue maafin? Ya gue sampai sekarang masih berbuat baik sama orang tua. Gue menunjukkan apapun yang diinginkan. Itu loh. Mohon maaf teman-teman. Kalau bicara tentang logika, kadang-kadang apa yang diomongin sama yang dirasain itu berbeda. Dan ketika tidak terjadi sinkronisasi antara kepala, pikiran, antara mulut yang dijamin, antara perbuatan dengan hati, ketika tidak terjadi sinkronisasi, maka tidak akan terjadi sinkronisasi juga di alam semesta kita. Dan bahkan bukan hubungannya
gambarannya kayak gini di kepala saya, teman-teman. Suka burger kak? Tolong dikasih jawaban dulu deh, teman-teman ya. Suka burger kak? Kalau ada yang bilang suka aja, kalau nggak suka ya nggak suka aja. Ya, ini ada 144 ya, semakin mungkin lama semakin bertambah. Pasti suka. Oh, Bang Daus suka enggak? Bang Daus enggak suka. Nggak suka burger. Suka biasa aja. Oke, thank you Andri. Bu Wiwin suka, ya Bu Ani. Oke, orang ngerti suka burger nih. Oke. Suka makan. Oh iya dong Pak Wira, nggak mungkin nggak suka Pak Wira. Suka lah. Oke Pak Angga, wah nih master juga, nih master NLP juga nih Pak. Apa kabar? Suka kalau lapar. Ini dipisah-pisahin ya. Kalau nggak lapar nggak suka gitu ya. Kalau lapar jadi suka. Ini saya mau kasih aja ya. Anggap dia tampilannya kayak tadi, anggap tampilannya kayak tadi, tampilannya menarik dan teman-teman suka burger, anggap aja ya, ya. Karena burger ini ya jelas ada yang suka, ada yang enggak, tapi anggap aja terus suka. Kalau gambarannya kayak nyaman, kita akan bilang suka. Kalau gambarannya kayak gini lihat dong. Ya. Mungkin ini yang disebut fast food, ya mungkin ada sisi tidak sehatnya, tapi lihat aja ya, ada roti, ya ada tuh di sana, ya protein di sana. Terus ada sayur-sayuran, ada sehatnya juga lah ya, teman-teman ya, ada keju di sana ya, ya anggaplah teman-teman ya, kalau digigit gini enak ya, anggaplah ya. Jadi kurang kebayang dulu coba misalnya enak. Tapi saya lupa dulu, gambarnya jadi begini ya. Saya lupa. Nah, gambarnya jadi kayak gini, nggak berwarna, gambarnya nggak berwarna kayak begini. Yang tadinya teman-teman bilang suka, apakah masih suka? Kalau gambarnya saya rubah jadi hitam putih kayak begini. Kalau tadi kan gambarnya menarik ya, teman-teman. Karena dirubah jadi hitam putih kayak begini, apakah masih suka? Nah, yang tadi kita nggak suka juga. Ya, apakah kalau gambarnya saya hitam putihin kayak gini, ya tambah nggak suka? Tolong dikasih jawaban. Ya, kalau gambarnya di hitam putih. Ini yang bilang, ini teman-teman. Tetap suka. Oke, kurang menarik. Nah, ini jawabannya. Ya, oke, ada lagi. Ya, ini tentang gambar dulu ya. Tetap suka, oke, suka. Siap. Enggak menarik. Oke. Burger asli. Oke, suka juga, agak suka. Nah, jadi agak nih ya, tidak berselera. Oke, siap. Serem. Tidak suka karena cuma gambar. Oh, tetap suka kan gambar. Oke, kalau enggak suka. Oke, jadi ada yang berubah nih ya. Kalau tadi suka ya. Memang kalau dari awalnya enggak suka ya, oke. Tapi ketika ada suka yang bilang suka ya, tiba-tiba gambarnya saya rubah jadi hitam putih, tiba-tiba ada sebuah struktur belief yang berubah, ada keyakinan yang berubah karena gambarnya udah nggak berwarna lagi ya. Anggap aja ya itu bukan gambar, tapi yang begitu nanti burger bentuknya kayak gitu ya. Jadi warna burgernya hitam putih ya, sayur-sayurannya hitam putih ya, terus kejunya juga nggak kuning, hitam putih aja ya. Masih suka. Jangan-jangan ada yang enggak lagi ya, tapi ya. Oke, ini belum dicicipin dulu ya, ini masih dibayar dulu ya, jadi belum ada di. Kalau gambarnya saya tetap warna, ya kasih warna, tetapi gambarnya jadi kecil. Ini bisa jadi loh namanya. Perbedaannya lagi ini kan yang gede nih, ini kan kelihatan banget nih enaknya nih. Jadi ada sausnya tuh, ya, ada mustardnya juga tuh di situ tuh, ya, ada kejunya juga, ada mayones juga tuh di situ tuh, enak banget ya. Nah, ini gambar kecil, bisa jadi loh. Kalau tadi gambarnya tidak berwarna, ini gambar tetap berwarna, tapi ukurannya sangat kecil. Bisa jadi loh teman, seleranya nggak berubah. Saya bilang bisa jadi selera agak berubah kalau saya kecilin kayak gini, jadi nggak terlalu langsung banget lagi, nggak terlalu berselera lagi, apalagi kalau gambarnya saya begini. Nih, simak baik-baik gambar terakhir ini, masih burger yang sama, tetapi gambarnya kayak begini. Nah, coba teman-teman bayangin kalau gambarnya begini, ini masuk ke mulutnya teman-teman, masuk ke lidahnya teman-teman, apakah masih suka? Tolong dikasih jawaban. Ini saya mau tahu dulu. Oke. Gambarnya yang terakhir. Oke. Nggak menarik ya, mengerikan. Masih tetap kurang suka. Oke. Ya emang dari awal ya. Nggak jadi. Oke, nggak suka. Oke. Wah, suka. Ini bisa sih kayak mana? Ya, bisa jadi panjang nih. Nggak suka. Karena banget juga makanya. Enggak, makanya apalagi saya Bu ya. Takut makanya benar Bu nanti betul ya, nggak ngaruh. Ya ada yang bilang mual kok ya. Bu ini yang bilang mual. Oke, karena itu yang disebut dengan gambaran. Hati-hati dengan gambaran-gambaran.
visualisasi nih, ini kan visual, ini kan gambar. Saya tambahin deh, ya di NLP itu, kalau lihat NLP itu, kita menjadi yakin sesuatu karena ada informasi yang masuk ke kepala kita. Dan informasi yang masuk ke kepala kita, karena itu bisa melalui penglihatan, bisa melalui indera pendengaran, ya bisa melalui indera kinestetik, bisa melalui indera pengecapan dan macam-macam. Kalau gambarnya kayak tadi ya, jadi saya nggak ini deh ya, yang tadi, tapi saya tambahin suaranya, kemudian ada suaranya. Tolong dibayangin benar-benar ya habis ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau sudah seperti ini, ini sudah ada yang bilang lucu. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tolong kasih bilang iya aja deh ya, iya atau tidak aja ya, iya atau tidak aja ya. Buat teman-teman, apakah ketika tadi ngedengar suaranya, tiba-tiba saja ada air liur, ya ada air liur di lidahnya teman-teman. Kalau yang muncul air liurnya, tolong bilang iya dong. Kita mau ngecek aja nih teman-teman. Tolong bilang iya. Kalau ada air liur di lidah teman-teman. Oke, ada yang enggak juga nggak apa-apa ya. Iya, iya, iya. Oke. Yes. Oke. Nah, kalau ada yang muncul air liurnya, ya, artinya teman-teman informasinya masuk ke kepala teman-teman, ya, melalui auditori dan visualnya, dan ada perubahan dari segi fisiologisnya kita, ada perubahan dari biologisnya kita. Kalau yang bilang enggak, setidak-tidaknya sudah mulai muncul perasaan kayaknya enak, kayaknya enak. Kalau dimakan katanya enak. Jadi gini, law of attraction, law of protection. Jadi ada dua, law of attraction dan law of protection. Ada kaitannya tentunya, tetapi ada kaitannya dalam bagaimana kita memperbesar gambaran-gambaran yang kita inginkan di kepala kita, sehingga gambaran tersebut memancar ke seluruh alam dan alam mendukung, teman-teman. Bukan hanya alam semesta mendukung, tentu hal yang maha esa mendukung. Kenapa, teman-teman? Karena yang kita pikirkan bisa jadi wujudnya adalah bukan wujud tentang keinginan, tapi wujudnya adalah wujud doa. Tugas teman-teman adalah bagaimana teman-teman memperbesar itu. Jadi gambarnya diperbesar. Dan tugasnya teman-teman adalah bukan hanya memperbesar, bagaimana teman-teman membuat gambarnya semenarik mungkin, seindah mungkin, seenak mungkin, ya bahkan seseksi mungkin bisa jadi. Yang selanjutnya, teman-teman, mainkan seluruh inderanya teman-teman. Suara, perasaan, apapun juga yang teman-teman. Ketika teman-teman ingin melakukan sebuah proses penjualan, teman-teman kan berdoa dulu ya di rumah ya. Kalau lihat aku, mudah-mudahan ketika nanti saya ketemu sama nasabah, ketemu sama calon pelanggan saya, ya, mudah-mudahan terjadi proses penjualan. Nah, teman-teman, kalau cuma sebatas ya, asal di hati teman-teman tidak masuk ke visualisasinya kita, tidak benar-benar kita inginkan, mungkin hasilnya adalah tidak terjadi proses penjualan. Tetapi ketika teman-teman coba melakukan apa yang disebut dengan future facing, ya, mengambil satu yang di depan untuk kita bawa dulu di samping. Jadi teman-teman, itu namanya future facing dalam NLP, ya, mengambil sesuatu yang di depan untuk kita hadirkan saat ini. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman prospek, sebelum ketemu nasabah, bayangkan apa yang akan terjadi, dan bayangannya harus detail. Nggak bisa langsung tiba-tiba teman-teman langsung bayangin dia tanda tangan, nggak bisa langsung teman-teman dia ngebayangin yang ngasih duitnya, nggak bisa. Bayangin detail dulu. Setahap demi tahap, bayangin ketika Anda ada di depan rumahnya, ketika Anda mungkin kalau nggak ketemu kan sekarang di PSBB boleh nggak? Boleh. Ya, bayangin ketika Anda WA, Anda lakukan Zoom, ya, Anda melakukan telepon, Anda udah kebayang kalau itu ketika di telepon ternyata awalnya teman-teman, ya, dia menyapa, Sandy,
saya yakin. Oke, teman-teman. San, saya sudah lakukan itu. Contoh ya buat teman-teman ya. Saya sudah lakukan visualisasi itu, kadang-kadang nggak berhasil. Nah, kalau kadang-kadang nggak berhasil, cek teman-teman. Ya, bukan visualisasinya yang salah, yang tadi saya bilang, back ke belakang. Ada nggak yang menghambat Anda? Ada nggak yang tidak mengizinkan Anda? Ada nggak satu hal yang kurang di belakang sehingga visualisasi Anda tidak maksimal? San, kalau emang iya, San. Ya, saya sudah lakukan visualisasi, bahkan San, saya sering banget melakukan visualisasi, tapi hasilnya nggak maksimal. Ya, ternyata alam tidak. Lalu saya tahu ada problemnya apa. Contoh, ya, saya tahu misalnya ada orang yang saya nggak maafin sejauh ini karena orang itu benar-benar nyebelin. Gimana caranya? Kalau dulu tadi bilang gua udah maafin tapi cuma di mulut, ya cuma di logis tapi nggak di pikiran bawah sadar. Nah, yang Anda visualisasikan adalah bukan hanya sesuatu di depan, tapi yang Anda visualisasikan adalah sesuatu yang di belakang. Yang Anda ingat adalah ketika Anda membenci seseorang, ketika Anda tidak menyukai seseorang, yang Anda ingat sekali lagi teman-teman adalah hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang tidak nyaman. Ketika Anda mau menghancurkan atau Anda mau memaafkan teman-teman, ya, karena Anda langsung bilang, ya oke, saya maafin orang tua saya yang udah berbuat kasar sama saya, oke saya memaafkan teman saya yang udah tidak berbuat tidak baik sama saya. Enggak, teman-teman, Anda harus pikirkan adalah bukan tentang memaafkannya saja, tapi yang harus Anda pikirkan adalah teman-teman bahwa ada hal-hal yang baik yang terjadi dari Anda sama teman Anda, yang diberikan oleh teman Anda kepada Anda, yang diberikan orang tua Anda kepada Anda. Jadi Anda lihat positifnya, Anda lihat hal-hal yang baiknya. Ketika hal-hal yang baik ternyata lebih banyak dibandingkan dengan hal yang negatifnya, secara nggak langsung Anda akan bilang, oh iya, ternyata ya, ada hal-hal yang baik, ya ada hal-hal yang luar biasa yang masih saya terima. Itu cara. San, ternyata nggak ada yang baik, San. Orang ini jahat sepanjang waktu sama saya. Oke. Kalau kayak gitu, ya teman yang kedua ya, ini yang tadi kedua ya. Kalau ternyata, iya benar Bu, ya merubah sudut pandang. Tetapi ada juga yang teman saya ngomong kayak San, nggak ada yang baik ya, sepanjang hidup dia jahat sama saya, ya. Gimana caranya San? Oh, gitu. Kalau sepanjang hidup ya orang tersebut jahat pada Anda, yang menjadi kunci adalah bukan di belakang lagi, tapi yang menjadi kunci adalah apa yang ada di depan. Nah, teman-teman, ketika Anda bilang sepanjang waktu dia berbuat jahat pada saya, tolong mulai dari sekarang bayangin bahwa setelah ini sepanjang waktu, sepanjang saat orang tersebut akan berbuat baik terhadap kita. Jadi bukan di belakang yang Anda bayangin. Yang Anda bayangin adalah di depan. Nanti hubungan Anda akan lebih baik lagi dibandingkan dengan saat kemarin. Ya. Bahkan saat ini ya mungkin depan dia menjadi orang yang paling kalau bisa dibilang istilahnya yang orang-orang yang paling dekat lah sama kita ya, bukan bahkan menjadi orang yang kita butuhkan makanan. Orang nomor satu yang akan mendukung kita, perlu bayangin kita bisa kayak gitu loh. Kalau ternyata orang itu sepanjang waktu jahat sama saya, yang saya pikir adalah bukan yang di belakang, yang saya pikir adalah di depan. Wah, ini pasti akan baik, saya yakin teman-teman, dan itu sering terjadi. Anda tidak percaya, kucingnya yang lewat. Apa kucing teman-teman? Kenapa saya berani mengatakan itu? Boleh nggak kalau kita lupain aja bayangin beliau dan move on? Oh, boleh Pak. Boleh Pak. Ini Om Daus ya, boleh. Tetapi gini, kalau bicara tentang boleh nggak kita lupain aja, teman-teman, di struktur belief ada yang disebut sebagai hukum sebab akibat. Kita tidak memaafkan orang itu pasti akan ada sesuatu. Kita mau move on juga pasti ada sesuatu. Kita mau memaafkan itu juga ada sesuatu. Kalau Om Daus atau Bang Daus bilang, boleh nggak kita langsung aja jadi nggak usah diingat-ingat, move on aja, boleh. Tapi kalau misalkan saja masih banyak hal yang tidak terwujud, lagi masih banyak hal yang tidak terwujud, masih banyak hal yang tidak terjadi penjualan, masih banyak hal-hal yang mungkin kalau tidak diinginkan terjadi sama kita. Nah, solusinya adalah Anda kan kreatif. Kalau Anda masih tetap berusaha untuk move on aja tanpa reminder atau mengingat, silakan. Cuma kalau Anda mau selesaikan dulu. Dan bertambahlah bukan hanya ke orang lain dulu, tapi bertambahlah dengan diri Anda sendiri dulu. Kadang-kadang kalau sebuah masalah itu paling gampang adalah lewatin. Jadi kalau ada masalah lewatin. Masalahnya masih ada. Gitu teman-teman. Kadang-kadang di rumah kita kalau ada jalan bolong, teman-teman ya, jalan berlubang, teman-teman. Solusi paling gampang kan lewat jalan lain, teman-teman. Ya. Solusi paling gampang adalah loncat, teman-teman. Tetapi apakah selesai masalahnya? Enggak, seumur hidup jalan masih bolong, teman-teman. Ya harus kita lakukan oleh tutup jalannya. Bukan hanya muter, boleh sih muter, boleh loncat sih boleh, tetapi
sikap dulu. Iya betul Pak. Ya ini orang yang disebut dengan attraction atau affection. Supaya Anda diinginkan oleh orang lain, supaya Anda disukai oleh orang lain, itu dulu berusaha untuk diri kita didamaikan dulu. Setelah itu diri kita akan merasa lepas. Jaminan dari saya ketemu siapa aja Anda happy. Ya ketemu sama siapa aja Anda suka ya. Buat Anda yang sekarang masih malu-malu, masih ragu-ragu, pasti ada sesuatu di diri Anda. Buat Anda yang bawa produk yang Anda jual bagus, masih nggak yakin bahwa akan terjadi penjualan, bahkan bukan hanya penjualannya yang kecil-kecil, tapi yang gede-gede, teman-teman. Cek ini dulu. Tapi kalau Anda sudah benar-benar berdamai dengan diri sendiri, Anda tahu, saya udah nggak ada masalah lagi sama orang lain, nggak ada, teman-teman. Mau orang jahat, mau orang nggak suka, nggak apa-apa. Yang penting orang itu butuh kita, itu. Yang penting orang itu, teman-teman, tahu bahwa orang itu perlu kita. Ketika orang itu sama kita. Ada keajaiban yang tidak sering dalam hidup saya. Disclaimer ya, dalam hidup saya. Bagaimana dengan Anda? Udah nggak kerasa nih, waktu udah mau habis. Saya sedikit lagi deh ya, kan ya. Saya mau menampilkan. Terasa ya kalau 1 jam ini. Teman-teman Esa, saya minta izin ya. Minta izin sedikit aja ya. Saya minta izin yang ini. Boleh ya, Bu Sarah ya? Oke. Saya cuma itu aja yang kita lakukan, enggak? Ya, kita lakukan ini, teman. Ini di NLP dan ini adalah strategi saya. Ada-ada aja, Kak. Ada-ada aja. Ya dong, ada-ada aja ya. Kalau nggak diada-ada ini ada-ada. Teman-teman, ini logical level of NLP. Selain ya, kita menyelesaikan sesuatu di diri kita, teman-teman ya, kita harus melakukan ini. Kita cek bahwa struktur pemikiran kita ya, di NLP bilang logikanya kita ada level-levelnya. Yang pertama environment, yang kedua adalah behavior. Di atas environment, di atas behavior ada capability, di atas capability ada value and belief, di atas value and belief ada identity, di atas identity ada vision. Ya, vision ini kaitannya dengan spiritual nanti ya, teman-teman. So teman-teman, kalau saya melihat ini, saya tidak melihatnya dari bawah ke atas dulu, ya, tapi saya melihatnya adalah dari atas ke bawah. Ketika kita sudah punya sesuatu yang disebut dengan vision, kita sudah masuk ke level spiritual, teman-teman. Ya, identitas itu gampang dibentuk. Value dan belief ya, itu akan menyebar semua. Ya. Kalau Anda punya prinsip, contoh teman saya bilang, ini prinsip ya San, gua kalau berkaitan dengan prinsip gak boleh berubah. Ya, orang harus ikut sama gua. Oke, saya bilang oke. Ya, sekarang lu bermain di level value and belief, saya bilang. Cuma masalahnya adalah visi lu apa? Kalau dia belum punya visi, maka saya yakin value and beliefnya itu masih setengah-setengah. Sekali lagi teman, visi akan mempengaruhi identitas akan mempengaruhi value and belief kita. Belief akan mempengaruhi kapabilitas kita, skill kita, kemampuan kita, pengetahuan kita. Pengetahuan dan kemampuan kita akan mempengaruhi tingkah laku kita, tindak laku kita akan mempengaruhi lingkungan kita. Ini kuncinya. Teman-teman, yes. Kelihatan, Pak. Apa strategi nggak kelihatan? Sosial, oke. Saya coba untuk cek ya. Teman-teman yang lain sama nggak kelihatan? Buram banget. Buram, Pak. Oh, buram banget. Buram. Banget. Kirain, oke. Gua kirain. Tenang. Boleh. Pak ya, ini karena memang saya kayaknya kalau saya rubah koneksi saya atau wifi saya, jelas. Nah ini teman-teman yang lain jelas. Saya sih pakai dua device. Oke, kalau nggak jelas saya kasih tahu ya. Oke. Terima kasih masukannya. Oke, teman-teman, kalau nggak jelas boleh ya saya cerita. Ini teman-teman ada tertulis logical level of NLP ya. Bahasa teknisnya di NLP adalah NLL, Neuro Logical Level sebenarnya. Lalu ada gambar segitiga. Yang di atas itu vision. Jadi yang di atas itu tulisannya adalah vision. What am I part of? Ya, saya ini bagian dari apa sih? Itu vision. Ya. Vision sebenarnya bersamaan dengan spiritual kita. Ya. Saya ini maknanya apa sih di muka bumi? Saya ini siapa? Saya ini apa sih di muka bumi? Bukan siapa ya? Saya ini apa sih di muka bumi? Itu adalah vision. Ya. Selanjutnya adalah identitas. Nah, ketika sudah bicara tentang apa? Tadi malam kamu tidurnya nggak itu? Saya siapa sih? Nah, ketika sudah bicara tentang identitas, ya di bawahnya, teman di bawahnya identitas itu ada value and belief. Ya. Value and belief adalah nilai-nilai yang kita yakin, nilai-nilai yang kita anggap benar. Ya. Ketika kita sudah punya identitas, ternyata saya ini loh, gitu ya. Ini dia yang saya tetapin nih. Ya. Dan ketika sudah ada, ini adalah beliefnya saya, ini saya yang saya. Nah, tadi bicara tentang prinsip-prinsip ini nih, bahwa orang itu harus jujur adalah sebuah prinsip. Orang itu harus berkata benar meskipun itu sakit adalah sebuah prinsip. Ya. Bahwa orang itu nggak masalah
cara kerja saya, sikap-sikap saya, itu karena saya punya kapabilitas, teman. Bayangin kalau orang nggak punya kapabilitas, pasti cara-caranya adalah cara-cara yang begitu-begitu aja. Ya, cara-cara yang aneh-aneh dan nggak sesuai dengan kapabilitas kita. Dan ketika saya sudah punya kapabilitas, ya, sudah punya behavior, ya, teman-teman sudah punya sebuah tingkah laku, ya, selanjutnya lingkungan kita akan berubah. Jadi yang bawah itu adalah environment, vision, identity, value, capability, behavior, environment. Ingat ini terus. Kalau kita pengen disukai oleh orang lain, kita ingin dibutuhkan oleh orang lain, kuncinya adalah kita paham ini. Paham ya? Teman-teman gini, ada teman saya yang menyalonkan menjadi anggota DPR. Ketika dia mau menjadi anggota DPR, saya tanya, bro, lu kenapa sih pengen jadi anggota DPR? Dia cerita visi-misinya. Ketika dia cerita tentang visi-misinya dia, saya tanya, yang terakhir, levelnya level yang paling atas. Masih ingat level yang paling atas apa, teman-teman? Spiritual. Kalau lu mau seperti itu, lu harus selesai dulu di level spiritual. Makna kelahiran lu itu apa sih? Karena kalau nggak selesai di level spiritual, bisa jadi ketika dia menjadi anggota DPR, bukannya membantu orang lain, tetapi justru malah menyusahkan orang lain. Bukannya lebih bermanfaat untuk orang lain, tetapi justru malah membuat orang lain menjadi manfaat untuk kita. Itu salah. Jadi teman-teman, kalau kita berbisnis, kalau kita menjual sesuatu, dan kita kaitkan dengan level yang atas dulu, level spiritual, apa kita, siapa kita. Ketika apa kita dan siapa kita udah selesai, teman, kita akan punya identitas. Ya, kita sudah punya identitas. Kita akan punya prinsip-prinsip. Jadi jualan yang ada itu dengan prinsip, teman. Saya nggak mau jualan yang dengan harga yang kecil-kecil. Harus berprinsip. Ya, nggak masalah. Yang penting spiritualnya kan bagus, teman. Ya, kecuali Anda bilang saya nggak mau jualan kecil-kecil, tapi Anda nggak punya level spiritual. Salah, teman. Mungkin Anda mengorbankan nanti orang itu malah punya duitnya yang sedikit-sedikit, Anda mengorbankan mereka. Tapi Anda tahu, teman, kalau Anda bilang justru malah yang butuh adalah orang-orang yang punya, silahkan. Identitasnya terbentuk. Identitasnya terbentuk, teman, ya, Anda akan membentuk value. Ketika value dan value terbentuk, kapabilitas Anda masih akan bertambah, yakin sama saya. Jadi teman, ketika ada teman saya yang bilang saya mau menjalankan menjadi anggota DPR, saya bilang jangan masuk ke level lead dan value-nya dulu. Ya, tetapi Anda harus buat dulu di level yang paling atas. Level vision, ya, level spiritual Anda harus buat dulu di atas. Ya, ketika sudah buat di atas, Anda akan punya identitas yang baik. Ya, Anda akan bilang bahwa saya adalah anggota DPR yang akan benar-benar menjadi orang yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Anda akan di bawah baru. Jadi teman-teman, jadi buat Anda yang belum maksimal dalam proses penjualan, yang masih berpikir bahwa orang-orang banyak yang menolak saya, orang masih banyak yang nggak suka sama saya, orang-orang masih banyak yang nggak butuh terhadap apapun yang Anda jual, jangan-jangan Anda saat ini, ya, masuknya masih di level environment. Ya, siapa yang bisa saya jual, siapa yang bisa jual, siapa yang mau produk saya, ya, siapa yang mau beli sama saya, jangan-jangan Anda masuk ke situ, kan? Atau kalau Anda sudah selesai di situ, jangan-jangan justru malah Anda akan bilang, ya, apa yang harus saya rubah, ya, apa yang harus saya lakukan, ya, gimana saya ngomong, gimana saya berucap, gimana saya presentasi, gimana teknik closing, gimana teknik audition, jangan-jangan itu yang Anda pikirin, masih di behaviornya. Ketika Anda sudah selesai di situ, mungkin buat bagi Anda akan memikir, ya, ilmu apa yang harus saya dapetin, planning apa yang saya harus ikutin, buku apa yang harus saya baca, siapa yang harus saya tempel untuk saya berguru, kan Anda di situ aja. Ketika Anda sudah lewat yang itu, ya, jangan-jangan Anda masih masuk di level, oke, saya punya keinginan membantu sebanyak orang, oke, saya punya sebuah prinsip bahwa kalau ada orang bergabung di saya, orang itu harus gini, itu adalah belief, ya, itu adalah value-nya Anda, belum tentu itu akan membuat itu jadi jauh lebih baik. Ya. Ketika Anda sudah masuk identitas dari itu, sangat luar biasa, teman. Ya, apapun yang Anda lakukan, kalau Anda ingin berhasil di bisnis, itu saya dulu tidak pernah. Ketika selesai di organisasi, kalau Anda yang paling teman-teman, demikian sharing dari saya. Ini sebenarnya ya, saya masih ada beberapa informasi lagi untuk teman-teman, saya masih punya beberapa hal lagi untuk teman-teman, tapi gini teman-teman, ya, mudah-mudahan sesi ini adalah bukan sesi yang pertama kali dan terakhir kali untuk kita, tapi mudah-mudahan sesi ini adalah sesi yang akan terus berkelanjutan. Sesi ini adalah sesi yang terus, ya, jadi sangat yang luar biasa. Saya tidak-tidaknya dari sesi ini kita menjadi paham, betul, bahwa it's okay, ada orang yang nggak suka juga sama, tapi orang yang suka sama kita. Yang kedua adalah bahwa kita harus selesai dengan diri kita dulu sebelum kita bisa menyelesaikan masalah
mudah-mudahan ketika semua selesai hasil juga jadi lebih hebat. Teman-teman, jika Anda rasa sesi ini bermanfaat, saya mau tanya aja, jadi reviewnya saya, tolong dong tuliskan dulu ya, nanti ada sesi closingnya, tulis aja dulu ya, nggak usah terima kasih lah ya, nanti bermanfaat aja dulu ya, jadi saya bermanfaat gitu ya, lumayan ya, atau tidak bermanfaat, silakan tuliskan, ini akan menjadi terima kasih alhamdulillah. Jadi gini, ini tanggung jawab saya ya teman-teman, apapun yang saya omongin menjadi tanggung jawab saya, ini disclaimer ya, berat teman-teman menjadi penyampai sesuatu itu berat menjadi orang yang memberitakan sesuatu. Kenapa? Karena sebelum memberitakan harus dipraktekkan, sebelum menyampaikan harus ya dilakukan terlebih dahulu, karena teman-teman ya, kalau nggak seperti itu nggak akan maksimal. Teman-teman, ini ada satu hal yang menarik untuk teman-teman. Bu Sarah? Ya, Bapak. Masih ada? Oh, ini saya baru kelihatan ya. Bu Sarah, saya mau bagi-bagi hadiah, boleh ya Bu Sarah? Aduh, Pak, boleh. Boleh ya? Nah, teman-teman, ini gini nih teman-teman. Ini sebenarnya saya mau cerita ya teman-teman. Saya saat ini membuat sebuah buku, dan alhamdulillah ya buku ini laris teman-teman. Ya, jadi nggak ada, kalau teman-teman lihat itu buku nggak ada. Ya. Buku ini sebenarnya adalah buku tentang perekrutan, dan saya sepanjang hidup saya baru membuat 3 buku. Ya. Membuat buku adalah keinginan saya dari dulu. Ya. Saya ingin satu hal yang luar biasa, yaitu apapun yang saya pikirkan itu bisa diwariskan. Ya, dan tolong gini, ada baru mau dikasih, ini ada dua hadiah. Ya. Gimana ya Bu supaya ini Bu Sarah ya, supaya ini bisa teman-teman dapetin Bu buku ini Bu. Boleh. Kira-kira ada pertanyaan pamungkas kah? Siap. Oke ya. Tapi Bu Sarah boleh bantu saya nggak Bu? Boleh. Boleh ya. Bu, tolong dicari yang paling cepat aja ngejawab. Oke, siap. Ini saya langsung Oke. standby di chat loh, Pak. Yes. Nah, teman-teman ya. Saya mau tanya aja sih ya, buat teman-teman yang paling cepat ngejawab. Tadi kan saya bilang ya, ilmu ini pendekatannya ada di LOA, Law of Attraction, dan NLP, Neuro Linguistic Programming. Pertanyaan saya simple. Apa itu kepanjangan LOA dan apa itu kepanjangan NLP? Yang paling cepat ngejawabnya ya, yang akan mendapatkan bukunya. Apa kepanjangan dari harus dua ya, LOA sama NLP. Jadi 2 jawaban itu harus Harus 2 dan lengkap ya, Pak ya. Harus 2 dan lengkap. Apa kepanjangan LOA dan apa kepanjangan NLP? Oke, nih sudah ada 1. Siapa Bu pemenangnya Bu? Oke, yang cepat pertama itu ada dari Novin Kristianto. Selamat Pak Novin. Satu lagi Bu. Untuk yang tercepat kedua dan jawabannya tepat ya, dua-duanya itu ada Tony Bas. Pak Novin dan Pak Bastoni, congrats buat teman-teman yang lain. Terima kasih udah menjawab. Ini semangatnya luar biasa. Saya jadi bersemangat ya. Mudah-mudahan kita punya sesi-sesi berikutnya. Bu Sarah, ini sesi boleh ya Bu? Kalau nanti teman-teman request nanti kita adakan lagi Bu. Boleh banget Pak, karena saya organisasi tentunya ya. Teman-teman, kalau buat teman-teman yang mau dong bukunya Pak Sandi ya, nggak menang nggak apa-apa, saya mau pesen boleh banget teman-teman. Ya, silakan hubungi ESA Organizer yang mau ya teman-teman, silakan nanti teman-teman bisa pesan ke nomor WA 0819 0648 7577 0819 0648 7577, sekali lagi 0819 0648 7577 yang di bawah ya teman-teman, itu ESA Organizer. Nah Bu, ini mungkin teman-teman nanya ya, harga bukunya berapa? Harga bukunya hanya 125.000, tetapi ada promo Bu Sarah. Oke, siap. Gratis 1. Lumayan. Boleh banget. Nanti boleh hubungin ESA Organizer. Begitupun bukunya nanti boleh dihubungin ke ESA ya Bu? Iya, nanti biar untuk dicatat ya alamat lengkapnya nanti biar. Oke, teman-teman, Bu saya boleh ya sekalian closing dulu ya Bu, nanti Bu Sarah nanti. Silakan lah Pak, silakan. Teman-teman, ini saya jadi mau sedih ya.
kita bergumul dengan sesuatu teman-teman, dengan apapun yang kita inginkan di dunia ini. Kadang-kadang ada sesuatu yang dapat kita dapati, dan kadang-kadang ada yang miss di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, buat yang teman-teman sudah mendapatkan, dan saya yakin deh, banyak yang udah didapatin dibandingkan dengan yang miss. Jujur teman, banyak yang udah didapatin dibandingkan dengan miss. Ya, dan seharusnya teman-teman ya, kunci yang pertama adalah tentang yang didapatkan. Kunci yang pertama adalah bersyukur. Saya dapat dari guru saya, teman-teman, kalau Anda mau lebih luar biasa, ya, baca list. Ya, jadi baca list. Ya. List apa sih? Ya, list daftar syukur. List daftar syukur. Ya, saya ada daftar syukur, tapi saya harus ambil di list daftar syukur. Jadi setiap pagi, setiap hari saya list daftar syukur. Itu saya kerja sama istri saya, hanya sama istri saya. Istri saya dan Fidawati tinggal dicek ya. Ada list daftar syukur. Jadi setiap hari, setiap pagi, teman-teman ya, saya list. Ya. Sat, list itu gimana ya, Sat? Kok daftar syukur? Iya, teman-teman. Kalau kita punya daftar syukur, kita tahu teman, bahwa banyak sekali yang udah kita dapetin. Sat, yang didapetin apa aja? Ya, apa saja harus, apapun yang teman-teman tulis. Ya. Teman-teman mau tulis dalam waktu dengan 1 lembar boleh, dalam 2 lembar boleh, 3 lembar boleh. Tetapi teman, kalau Anda punya list daftar syukur, dan itu banyak sekali, itu banyak sekali. Anda akan merasa merasakan sebuah keajaiban. Bahwa ternyata hidup ini indah banget. Bahwa ternyata hidup ini sangat luar biasa. Anda punya pasangan yang baik, Anda punya anak-anak yang luar biasa, Anda punya orang tua yang luar biasa. Kalaupun nggak ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidup Anda, selama Anda masih bernapas, Anda bisa tulis, betul. Anda masih bernapas, boleh banget setiap pagi, setiap hari, dan baca list daftar syukur. Ketika Anda sudah bersyukur, Anda akan ditambahkan. Ketika Anda sudah bersyukur, Anda akan ditambahkan. Terus tambahkan, Anda akan pernah berhenti. Apapun yang akan ditambahkan. Yang pertama, Anda harus tahu dulu ya, semakin kita bersyukur, semakin kita. Jadi ada yang sudah didapatkan, ada yang belum didapatkan. Berkaitan yang sudah didapatkan, kita harus bersyukur. Berkaitan dengan apapun yang belum didapatkan, kaitannya adalah attraction tadi yang kita baca. Kalau Anda ada sesuatu yang inginkan, pelajari tentang bagaimana kita mengungkapkan tentang baik. Kalau kita berbuat baik sama orang lain akan berbuat kita. Kalau kita ingin orang lain percaya sama kita, percaya dulu lah sama orang lain. Kalau kita pengen orang menerima kita, terimalah orang lain. Kalau orang pengen melakukan sesuatu untuk kita, lakukanlah sesuatu untuk orang lain. Kuncinya kayak gitu tuh, gampang. Dan yang terakhir adalah teman-teman, pikirkan satu yang di belakang yang mungkin belum Anda selesaikan. Kalau Anda belum berdamai dengan satu hal yang di belakang, untuk bisa mendapatkan apapun di depan, hasilnya mungkin akan jadi berat. Dan ketika Anda sudah selesai, hasil akan menjadi sangat bagus. So, jangan lupa bersyukur. Yang kedua, teman-teman, jangan lupa bahwa sesuatu apapun yang Anda inginkan akan mudah untuk Anda dapatkan selama Anda tahu bahwa hidup Anda itu. Terima kasih, teman-teman. Kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya. Bu Sarah, silakan. Terima kasih banyak, luar biasa banget Terima Pak. kasih. Para peserta ya, ini materi yang sangat luar biasa sekali. Bagi saya juga ini jadi terbuka, open minded lagi nih. Jadi bagaimana kita caranya untuk mensyukuri hidup terutama ya Pak ya. Karena di sini saya mendapatkan beberapa poin dari materi Pak Sandi itu, karena kita kalau misalnya banyak bersyukur, insya Allah apapun yang kita jalani dimanapun dan apapun yang kita lakukan itu semuanya akan disertakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun yang kita jalani, kita Tuhan dan kita tolong sama Tuhan Yang Maha Esa tuh insya Allah akan berjalan lancar dan mulus gitu ya Pak Sandi ya. Dan kita harus memahami diri kita sendiri. Jika kita ingin memahami orang lain itu pasti kita harus memahami diri sendiri dulu ya Pak. Karena selesaikan diri sendiri dulu, baru kita akan bisa menyelesaikan orang lain. Betul kan Pak Sandi ya? Setuju banget. Wah, ini Ibu catatannya luar biasa ya Bu. Bu, boleh nggak saya tambahin satu hal lagi Bu Sarah? Boleh nggak Bu? Boleh. Kadang-kadang ketika kita belajar sesuatu, kita selalu masuk di level how, bagaimana. Teman-teman sudah lihat ya bahwa tadi neurological level how itu adalah di level capability, di level kapasitas. Kapasitas itu sebenarnya 3 level di atas dari environment sama behavior. Jadi teman-teman, saya nggak bilang stop belajar untuk di level kapabilitas tidak, tetapi teman-teman kalau mau maksimal, teman-teman belajar di level spiritual, belajar di level vision, atau belajar di level visi, masih akan bisa. Betul. Karena kalau misalnya kita bisa take and give buat diri kita pasti bisa akan take and give buat orang lain. Betul ya Pak Sandi? Betul banget. Karena hidup itu memang harus kita jalani dan harus bahagia terus. Karena kalau misalnya hidup kita nggak bahagia, karena kita kan nggak akan bisa membahagiakan orang lain dimanapun kita berada. Betul. Terima kasih banyak buat Pak
Pak Sandi karena Terima ini kasih Bu Sarah, terima kasih SRN, terima kasih. karena jujur ini saya jadi terhipnotis kita 1 jam karena semoga ini bukan sesi yang terakhir ya Pak ya, karena ini semoga jadi awal yang baik untuk kita ke depannya ya, Pak Sandi bisa jadi speaker kita lagi atau nanti Pak Sandi bisa membawa nih Esa untuk NLP-nya Pak Sandi biar kita Ini masih ada beberapa slide Bu. Nah, teman-teman kalau ketagihan silakan. Ini masih ada beberapa ya teman-teman, beberapa hal. ini kita perlu jadwal lagi nih ya Pak ya. Siap. Nanti saya tunggu dihubungin sama Esa aja deh. Esa hubungin saya langsung. Oke, set jadwal. Siap. Terima kasih banyak untuk para partisipan hari ini. Semoga manfaat materi ini bermanfaat bagi kita semua dan kehidupan kita semuanya bisa lebih baik lagi ke depannya. Undur diri, saya Sarah Nurmala Dewi sebagai moderator dan Esa Organizer adalah event organisasi yang fokusnya dengan kualitas pengembangan sumber daya manusia dan leadership. Moto kami adalah kepuasan klien adalah yang kami utamakan. Saat ini dunia sudah mulai berubah dengan semakin matangnya bisnis yang sudah ada menggunakan platform aplikasi media sosial, ada Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Dan kita berkembang di Zoom webinar ini untuk mempersembahkan seminar digital. Dan kita juga akan memfasilitasi para speaker. Kita juga ada beberapa speaker dari entrepreneur, personal, dan brand. Semoga acara ini bisa terus berlanjut karena kita setiap minggunya akan terus ada nih Pak. Setiap minggunya kita akan terus ada. Nempel terus Bu, kalau mau tahu jadwal dari mana ya Bu? Di mana Bu? Follow IG-nya kita Pak, karena kita ada IG-nya. Jadi nanti untuk pemesanan bukunya Pak Sandi juga bisa langsung kontak ke personal kita, nanti kita bisa bantu untuk pemesanan bukunya gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Wah, ada promoing. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih. Aku senang banget. 147 ya tadi ya yang join hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih.